Hai Tribuners, jumpa lagi di Tribun Lampung Podcast Tribun Lampung. Kebalik gak sih gue? Sama aja. Masih bareng sama Ellen, Iksan dan Kiki. Dan hari Gimana ini kabar lu, Ki? apa sih ini? Gue gak ngerti. Enggak, Kurang briefing ini kayaknya. Enggak, kan kita beberapa episode jarang sama si Ellen. Gimana kabar? Iya, baik banget gue. Udah sembuh ya? Udah. Alhamdulillah. Kenapa sakitnya tuh ketika pas mau podcast terus gitu ya? Jadi kemarin itu ya. Dulu sakit beneran apa bohong? Beneran lah bang. Mana surat sakitnya? Ya di rumah lah, harus banget gue Lu bawa potong sini. sama bidan? Harus banget kayak gitu bang ya. Iyalah, biar yakin. Untung ya, cowok zaman sekarang jangan posesif kayak gini ya, bikin hubungan retak loh. Tapi ya kemarin itu Bang Ihsan udah menggadang-gadang untuk mencari pengganti lo katanya. Iya, kita Len. lagi audisi ya. Aduh. Lagi audisi ya. Jangan dong. Gue mikir bentar, jangan dong, jangan. Tolong ini, jangan gitu kan. Terus, jadi sekarang sehat lah ya? Sehat bang, Sehat. sehat Hati, lahir keuangan batin. sehat. Sehat. Alhamdulillah. Lu terakhir baru-baru apa akhir-akhir ini lu sering bener ngepost ini ya? Apa tuh, Binatang ya? Linci Binatang ya? apaan? Lu punya Enggak. peliharaan baru ya? Ini kenapa sih Bang Isan kok bahasnya jadi piaraan gue? Hari ini kita tuh kedatangan itu loh, fashion designer Lampung loh ini. Bahas lu dulu. Ini kenapa sih gue kayak di sidang ya? Lu lagi punya peliharaan baru Iya, ya? kenapa bang? Iya. Kayak lo punya cupang kan sama aja, kita kan sama-sama punya Itu piaraan. tuh ungkapan kangen lo Len. Karena Enggak sih, lo gue tuh udah curiga dari sih. kemarin-kemarin. Dia ngongekin gue Ki, padahal kita kayaknya harus minta traktir karena dia menang sebuah lomba bener. fotografi tuh juara 3 tuh kan. Hoax. Wah gue ngeliat lo postingannya Ki, ntar gue kirim ke lo deh. Yo, Itu yang diberitakan hoax. Hoax. Beneran hoax, mampus lo, nggak jadi dapat hadiah lo. Enggak kan lu jawab dulu pertanyaan gua. Lu lagi seneng sama peliharaan baru ya? Kenapa sih ini bahas piaraan gue tuh kenapa Ya, gitu enggak loh. kenapa lu kok mendadak ada peliharaan gitu. Lah itu Kayaknya tuh udah dulu- lama. Lu tuh kayaknya dulu lebih ke tumbuhan, tanaman gitu. Kenapa sekarang ke Ki, hewan? itu kan udah lama loh, ya kan Kiki tahu, lo aja yang nggak sobi sama gue jadi lo baru masih hidup tahu. ya? Masih hidup peliharannya? Masih bang. Oh. Ntar lagi berarti ya? yuk. Bang jangan kayak gitu, atuh gue Enggak, udah sayang maksudnya banget bentar sama lagi dia. Bakal nambah ya. Nggak mau sih, satu aja bang. Satu aja ya. Gue setia orangnya, nggak kayak lo cupangnya banyak. Ya udah yuk kayak Yasmin kita Iya kita keluar, jadi di luar. jadi bahas piaraan gue nggak Iya, ngerti. jadi kita nih mau orang. bahas soal apa nih? Jadi mau bahas soal peliharaan apa mau bahas Enggak yang dong, lain? kita hari ini tuh kedatangan fashion designer Lampung loh bang. Oh. Tuh desainnya keren-keren banget bang. Oh, desain ya? Iya. Kenapa sih Bang Isan kayaknya kayak hari ini kayak gue jangan deket-deket dia deh, gue takut tuh dia. Gue nggak paham sih semua yang gituan. Kenapa, apa tuh? Iya. Fashion. Heeh. Tanya langsung dong sama orangnya. Tanya langsung sama orangnya. Udah dateng nih. Buat kenapa tuh? Buat orang kayak gue gitu bagusnya pakai fashion yang gimana gitu kan? Oh, lo mau Enggak dari menurut sih. gua? Enggak. Gue nyuruh lo nanya sama Kak Yasmin. Oke, gitu. berarti sebelah kita udah ada Kak Yasmin. Yeay. Tanpa depannya DJ. Jangan dong. Takut gue. Jadi Kak Yasmin ya, ini beneran fashion designer atau cuman apa? Apa aja deh yang Gimana sih Bang Isan? Lo fashion designer beneran loh. Fashion designer Gue aja beneran. Iya ngefans nih, gua sama liat dari desain-desainnya. Keren banget. Instagramnya sih kayaknya fashion designer beneran. Kayaknya. Lah. Lu tuh yang fashion designer pura-pura. Iya gue ngomongnya agak-agak. Enggak, karena kebanyakan teman-teman gue tuh cuman hobi gambar doang, tapi nggak ada karyanya. Jadi Langsung cuma ngomong gambar. fashion design. Tapi dia di CP link bio di sosmed dia fashion designer. Oh, mantap. Atau mungkin dia nggak show up orangnya. Ya mungkin. Oke, jadi Kak Yasmin apa kabar nih? Alhamdulillah sehat, baik. Ada Alhamdulillah. sehat semua atau Sehat. agak-agak? Kalau agak Ellen sih kayaknya memang yang masih harus. Kenapa lagi gue gitu? Enggak, udah Sehat, bridgingnya sehat, udah sehat, loh. sehat. Udah ini udah masuk ke itu loh. Masih balik lagi gitu kan? Terus apa nih? Lu nanya lu. Lo gimana sih? Kesibukannya Kak Yasmin nih. Sekarang apa, Kak? Bukannya apa ya? Ya masih tentang pekerjaan, rumah tangga, ngampus, gitu-gitu ya. Iya.
Lanjut kuliah nih. Oh, lanjut kuliah. Apa jurusan fashion designer? Justru itu yang di awal tuh, jadi 2 kali kuliah nih. Yang pertama itu sempat kuliah di Jakarta, ambil D1 Fashion Design and Pattern Drafting di Esmod Jakarta. Aduh. Anak Terus Esmod yang nih. kedua ini baru tahun ini itu lanjut kuliah ambil S1 kewirausahaan Di mana tuh, Kak? di kampus baru nih namanya Instit lah. Oh, Tawaran Institut Teknologi dan Bisnis Diniah Lampung. Wow. Oh, pesawaran dunia Lampung sini. Nah, betul. Oke. Diniah Putri. Terus gue lihat sih di IG-nya banyak bener fashion show di Lampung gitu. Ada Mbak ini gitu. Mbak ini. Kita perlu kenalan lagi. Emang. Ya emang harus gimana? Emang orang ini ya. Ya, Lu kan inget ada nama Mbak gua ini nggak kan? sih? Ada Mbak ini gitu. Mbak itu habis itu. Ibu ini kali ya. Iya. Ibu Terus ini. Memang Iya, alhamdulillah. hobi gitu ya, apa gimana? Memang dari awal ikut Lampung Fashion gitu. Dari awal Lampung Fashion diadakan sampai berapa kemarin ini ke-6 lah, terakhir ini bulan November. Baru banget ya Kak. Oh ya. iya. Masih kemarin Iya. banget. Oh, itu model-modelnya kayak gimana? Model apa Fashion nih? ya? Model yang mana nih yang ditanyain kan? Apa bahasanya? Model Desain pakai kali ya. Desainer. Iya, sama aja kan desain sama model bener nggak? Ya berbeda dong. Sama dong. ya udah, tanya aja langsung nih. Tanya langsung Ya sama udah itu sama nggak? Sama apa enggak nih, Kak? Oke, biasanya kita nyebut model itu pragawatinya itu Oh, sih ya. modelnya pragawati. Kalau baju-bajunya tuh desain. Oke. Gitu sih. Itu apa model desainnya? Nah untuk tahun ini, spesial tahun ini tuh memang aku ngeluarin yang berbeda dari sebelum-sebelumnya. Untuk tahun ini 2020 karena memang kita dibedakan ya, karena ada pandemik ini. Nah inilah sebenarnya dapat hikmah dari pandemik, yaitu kita waktu itu dirumahkan ya, dirumahkan dari bulan Maret. Nah sempet shock juga sih ya, karena kita biasanya itu kegiatannya di luar, nggak ada batasan, bisa warawiri ya kemana-mana, ikut workshop, ikut seminar, ikut apapun. Nah kali ini benar-benar di rumah yang jadi bisnis itu menurun, kayaknya semua sektor bisnis itu menurun. Jadinya apa yang bisa kerja ini selama di rumah aja. Nah dari situ aku mikir untuk ngembangin dan menginovasi bisnis aku nih. Yang tadinya fashion biasa-biasa aja, sekarang Luar lebih biasa. ke fashion, sustainable Fokus. fashion gitu. Lebih Jadi fokus ke ramah sustainable lingkungan gitu. fashion. Oh, Kayak Bang, yang Yasmin. dulu tuh fashion biasa-biasa tuh kayak gimana? Cuman sekedar ngikutin tren, terus tanpa melihat gini ya, karena perkembangan fashion, industri fashion itu udah pesat banget ya, dan menghasilkan limbah yang nggak kita rasa itu yang luar biasa dampaknya ke lingkungan. Nah dari situ mikir, ini kalau terus jalan cuman mikirin profit tanpa berpikir untuk kedepannya, bisa kacau nih ya dunia fashion gitu. Akhirnya mikir, oke, lebih searching apa fashion yang ramah lingkungan. Itu ternyata di luar negeri itu memang udah ngetren ecoprint. Ecoprint iya, jadi seni cetak natural. Dari semua, dari pewarnaan, dari motif itu memang natural dari alam semua. Jadi mulai dari diolahnya kain sampai selesai pengolahan kain, limbahnya itu gak berbahaya buat lingkungan. Bisa diminum? Enggak Mau dong. coba kayaknya mah. Enggak dong. Oh jadi intinya Mbak ini penggagas ecoprint itu kan? Bukan sih, kalau dikatakan penggagas bukan, karena ikut apa ya, mempopulerkan. Oh, ikut mempopulerkan. Kalau di Lampung ini kan masih benar-benar jarang ya. Oh, jarang ya. Kebanyakan kalau di Indonesia ini di Jawa. Jadi sebelumnya itu Yasmin The Label ya Kak ya, produknya Kakak itu. Itu tuh Ya, terus
Sebelum itu tuh dia tuh masih fashion biasa bang. Sekarang lebih fokus ke sustainable fashion. Gue kenapa sih ngomong fashion aja gitu? Fashion. Iya, sustainable Bahasa fashion. Indonesianya apa bahasa Indonesianya? Apa bang? Kenapa sih harus? Fashion ramah lingkungan. Nah, gitu kayak ya, gitu. lebih Enggak, gitu. keberlanjutan kan Oh. sustainable tuh keberlanjutan. Iya, Ya kan Ki? Kan lo yang betul. anak bahasa Inggris. Oh, jadi gue kagak ngerti sumpah sama fashion. Ya kan? Tapi Gue baju di rumahnya cuma ada 5. Dan baju lo pasti itu aja. Karena kan gue bergaya konsep minimalis. Oh. Jadi hanya baju yang di Antara minimalis Iya. apa bingung nyocokin ya. Iya. Hari ini gue harus pakai baju. Nah, kan benar. Tapi jangan salah, biasanya kalau yang kayak Hemat gini tuh hariannya biasa ya. Waktu kondangin atau ke pesta gitu rada necis gitu ya. Enggak. Iya, dia pakai baju merah kuning hijau gitu sih batiknya. Undangan gue. nggak ada yang ngundang Gak ya bang. peduli gue sama temen-temen gue. Gak pernah. Masih bingung tuh kak. Kan itu berkelanjutan gitu ya. Itu kan udah dibuat nih. Nah terus berkelanjutannya itu dalam bentuk apa gitu? Jadi ketika udah jadi produk, itu dia misalnya udah nggak kepake atau udah nggak digunain, dibuang gitu aja, dia Menghasilkan bisa limbah. terurai gitu loh. Oh. iya. Karena dia semua komponennya itu natural, baik dari bahan aslinya gitu sampai pewarnaan dan motifnya semua natural. Ibarat plastik tuh loh, ya kan ya? Plastik kan ada yang Gak bisa susah diurai. diurai. Emang Nah, gak bisa diurai, harus beratus-ratus tahun kemudian. Iya gitu. Terus sih. Oh gitu ya. Oke, gue masih penasaran dulunya, dulu lagi sekarang juga masih fashion designer ya. Itu biasanya dapet inspirasi dari mana? Terus bedanya dulu sama sekarang gitu. Selain apa sustainable tadi lah kata itu lah. Eco-print. Iyalah, bingung ribet. Kok lo marah-marah banget sih di podcast kali ini? Kenapa gitu loh? Gue gak ngerti. Terus apa? Lukis-lukis gitu kan yang gue tahu itu kan fashion designer itu ngelukis. Benar-benar sih. Memang identiknya Ada dengan itu ya. Kayak gitu juga emang. Jadi sebenarnya dari inspirasi ya. Inspirasi itu sebenarnya dapatnya dari mana aja sih. Ketika lagi, dan yang pasti inspirasi itu harus dituangkan dalam keadaan yang moodnya bagus. Apalagi Nah. cewek ya, moody enggak? Bener. Biasanya pegiat seni itu lebih ke sana ya kak ya. Nah, betul. Jadi nggak bisa berkarya nih sambil melihat pemandangan Bang Isan gitu ya. Itu Kayak bikin mood kita langsung Kayaknya kayak saya bertumbang banyak Banyak inspirasi ya. Inspirasi. Pengen kejahatan. Bukan penjahat. dasar. Oke, kalau dari segi inspirasi dari mana aja ketika kita ke sebuah tempat ataupun kadang memang karakter orang itu menginspirasi kita sih. Oh my god. Betul. Terus apa tadi yang ditanyain? Enggak tahu saya. lo kebanyakan sih bang nanyanya. Sama itu tadi Enggak apa kalau memang lukis-lukis. Selalu Oh, iya, selalu cakupannya ngelukis. gitu. Nah, ini sih sebenarnya yang poin penting kalau menurut aku, walaupun namanya fashion designer aja, itu memang harus yang paling utama kan mendesain ya. Desainnya itu harus bagus, harus bla bla bla. Tapi sebagai fashion designer itu, kalau menurut aku kemampuannya nggak hanya itu, dia harus bisa ngejahit, ngepola, sampai finishing, sampai dia marketing God. dan segala macam gitu. Dia harus tahu dong seluk beluknya itu, karena dia bakal punya pekerja yang dia tuh nanti bisa tahu di mana celahnya, di mana ketika nanganin yang nggak pas itu gitu. Karena banyak sekarang tuh yang instan cuman sekedar gambar kasihin ke orang, itu udah cuman udah dikatain fashion designer. Itu kalau menurut aku sih belum menjiwai ya kalau begitu. Lebih ke tukang gambar ya. Nah, gitu. Itu bisa aja kita nyuruh orang yang pintar gambar kan itu atas nama kita, kasih tukang jahit selesai. Tapi kalau seorang real fashion designer itu dia harus bisa semua, walaupun nantinya pekerjaan itu bakal dibagi-bagi sama karyawannya. Sama timnya itu tadi ya. Kak, aku lebih tertarik untuk nanyain gimana sih awalnya, ataukah karena ketertarikan kakak terhadap, maksudnya suka mix and match baju waktu dari kecil, atau dari mana sih awal ketertarikan kakak untuk jadi fashion designer?
Jadi Apa sih, Bang? Agak susah loh menurut gue nggak tahu juga ini kenapa. bagus loh. Bagus kok dari tadi kan sustainable fashion. Oh, kan? Tapi sebelum dijawab, gue dulu waktu SMA fashion designer. Apaan lo? Ngeprint kaos buat distro gitu, fashion designer masuk nggak sih? Enggak sih. Lebih ke tukang desain ya lo. Masuk nggak? Gak apa-apa deh bang, Nggak. buat dirimu senang Masuk aja. Iya kan, katanya nggak apa-apa bang buat diri lo senang, Emang bayangin. nggak masuk? Masuk dong. Baju Berarti itu gue juga sama fashion aja. designer sih, pas dulu baju angkatan gue yang bikin Iya, sih. fashion Ya designer. ampun. Oke, Ya, pasti jadi akan dijawab fashion tadi. orang. Mbak Yasmin. Oke, dari awal ya, sebenarnya sih ini memang bisa dikatakan bawaan dari kecil, karena dari TK, SD itu udah sering ikut lomba-lomba fashion show gitu kan. Oh. Nah, tapi baju itu biasanya orang kan kalau ikut lomba nyewa, beli. Ini enggak, memang kebetulan ibu aku itu bisa jahit, jadi semua baju yang untuk fashion show buatan sendiri. Oh, Gitu. dari situ. Dari situ ikut fashion show dan di situ jelas kita ngelihat baju-baju yang unik, bagus. Nah, disitulah karena terbiasa melihat yang seperti itu, kayaknya asik ya kalau bisa buat baju yang bagus gitu. Lanjut sampai di SMA kelas 1 itu ikut kegiatan ekskul tata busana. Nah, di situ mulai wah kayaknya emang di sini nih passion aku nih. Di situ jadi walaupun pusing dengan hitungan pola dan pecah pola bla bla bla, tapi enjoy gitu loh. Tapi suka gitu dengan yang begitu. Lanjut dari lulus masuk deh kuliah di Esmod Jakarta itu. Lo ada pengalaman soal fashion designer itu dari situ tadi ya bang ya? Ada lagi nggak lo bang? Nggak ada sih. Kiki ada nggak? Tapi gue dulu pernah liputan di Jakarta Fashion Week. Oh. Wah asik dong. Tahun berapa? Jangan-jangan kita satu tempat lagi ya. Enggak. Apa nih? Kok gue nggak diajak nih? Apa nih? 2000 berapa ya? 2010 apa berapa ya? Oh ya? 2011 gitu. 2011. Kalau nggak salah ada salah satu wakil dari Lampung itu dia mewakili untuk ada di ajang tersebut gitu, desainer Lampung. Oh iya. Si siapa yang masih kecil dulu tuh kayaknya. Pokoknya ditapis-tapis semua gitu dan itu ya dalam sejarah sih gue baru pertama kali untuk 2011 ya. Gue lupa antara 2011 atau 2012 gitu. Oh my god, itu belum selesai dari SMA kayaknya. Tua ya. Tapi gue Kelihatan yang paling tua siapa? Kelihatan yang paling tua siapa? Itu, tapi kalau untuk masa fashion beneran gue nggak tahu sama sekali gitu. Dan lo nggak Tapi kalau ngikutin ngomongin perkembangan? soal fashion sekarang itu kan gue lagi nyoroti menyoroti fashion anak indie. Oh iya. Lo tau nggak OOTD-nya gimana? Pasti bajunya agak gombrong, terus Nggak, ini kayaknya nyindir gue sih. Oh, lo nyindir ya? Lo nyindir gue apa gimana? Gue nggak ngerasa lo kayak merasa pakai baju seperti ini. Enggak, gue kan bajunya kondor bang. Kondor, Kenapa lo? terus Padahal dia juga kondor lo. Fashionnya apa? Fashionnya celananya di atas mata kaki gitu kan. Yang lebih santai gitu ya. Apa namanya sebutnya? Isbal ya. Jauh lah gitu ya. Astaga. Sebenarnya kan Ya, bener gitu. Terus yang nggak ketinggalan yang selalu masih gue sorot itu tote bag. Oh, oke. Buat apa oke. coba? Keren Jadi gua- tahu ya dia Tuh kan, pemerhati keren. dengan detail Ya, dong. makanya enggak, karena kan yang sebenarnya yang paling jadi spotlightnya itu tote bag itu, karena setahu gue tote bag itu tuh ibu gue tuh sering bener buat pakai ke pasar kan, tapi sekarang kan buat dijadiin kemana-mana. Ah, iya, Gue iya, takut benar-benar. malahan generasi ke depan itu anak-anak itu pundaknya miring sebelah enggak lo kayaknya tote bag. pemikiran ke depannya tuh agak mengerikan ya bun, begini udah Kalau kan? zaman gue dulu mah backpack, Ya kan? sekarang kan cuma tote bag. Terus gimana kalau lo kayak gini? Terus nanti belum bakalan mikir Ya enggak, Ya enggak kan lo? memopang semua belakang kan, tulang belakang Imbang, aman. imbang Iya, gitu kalau ya. tote bag kan ini, isinya laptop, buset tuh. Pokoknya aneh-aneh kalau gitu. Kayaknya next bawa troli deh. Bawa ini yang buat Koper. di atas kepala itu. Apa tuh? Bakul. Salam. Kata kayak Sunia Oh, salam. berarti lu merasa diri lu anak ini ya? Enggak. Lo tuh Pantes hari lo ini tuh bisa lagi baca buku nih. enggak.
hari ini dia tuh lagi nyerang gua kan. Dia lagi nyerang gua kan. Ada dendam ya. Kan emang hari dia tuh lagi nyerang gua. Kagak. Lu tuh Bang, gue tuh doain kebaikan lo terus sampai lo menang itu tuh gue bilang sama orang itu yang Bukan. panitianya, tolong menangin ini dong, tolong Ini banget, dia lomba pengen ikan beli cupang atau apa ikan sih? cupang kata dia kan. Kagak, karena gini, diisi explore di Instagram gue isinya begitu semua. Apa anak indie? Stereotype, iya. Modelnya tuh sekarang tuh gue sebutnya anak indie karena ya kayak beda aja gitu. Ya disebutan dan mereka pun nyebutnya ini setelan anak indie kayak gitu. Jadinya Tote bag, kan? berak, iya, tote bag sih gue yang lucu itu. Tapi ya gue nggak mendeklarasikan benar di anak ini, cuman emang nyaman gitu loh Bang. Iya Kayak- loh Bang, nyamannya kayak begitu. lo tuh- Simple sekarang kan Ya kalau baju gombrang mah nyaman gue. Kalau baju gak ketat gue agak pusing. Nah kan, itu tuh kayak banyak gitu loh. Jadi kenangan Tote bag ya? mantan masuk, Jadi kenangan walaupun nenek simple, masuk. tapi tuh semua gitu. Jadi kan Kan? Iya benar-benar. Tapi kalau zamannya abang Ransel kali ya bang ya. Iya. Oh enggak, kalau dulu zamannya gua itu, lu tahu masih inget Ariel Peter Pan enggak waktu masih di Peter Ya, Pan? ingat, yang pakai inget tas lah. pinggang di kaki. Oh tahu, inget sih gua yang pakai tas kotak segini Iya, sampai iya, dengkul iya, ya kan. iya, Oh enggak, lo kayak nggak Pernah usah lagi sosok gua. muda deh. Pernah lagi gua kayak gitu, aduh. Itu fashion lo banget ya. Dulu fashionnya begitu. Oh gitu. Sekarang gimana fashion Sekarang ya lo? tote bag Perkembangan itu lo? gua. Enggak, lo. Kalau dulu kan lo Nah, ada gua. Ariel Peter Gua udah Pan. nggak mikir fashion gua. Tapi itu ada kemungkinan mungkin 10 atau 20 tahun Akan bakal jadi terulang ngetren. lagi gitu Iya, kan ya. ya kan sekarang kan lagi ibaratnya kayak Pokoknya roda ya. betul. Jadi lagi Tapi mencoba itu aja. Kak, kayak gitu tuh bingung nggak sih ngikutin perkembangan fashion yang selalu berubah-ubah dan kan nggak selalu berubahnya tuh nggak yang arahnya lurus ya, tapi muter lagi tuh tadi lo. Jadi kayak bingung nggak sih kadang ngikutin perkembangan gitu? bener. Apalagi sekarang itu tuh setiap ini kan, bahkan dalam setiap tahun itu Ganti-ganti. Iya, betul, gitu. betul. Nah sebenarnya sih kita tuh matoknya kadang itu ke fashion trend dari luar negeri Milan, dulu, ya ya. kan. Dari pusatnya dulu Paris, Milan dan pokoknya gitu yang yang biasa luar negeri ngadain fashion week fashion itu sih. Nah nanti dari situ diadopsi ke Indonesia tapi nggak 100% begitu kan. Disesuaiin sama budayanya. kondisinya. Itu biasanya patokan kita sih dari sana gitu. Dari sana ya. Lu ada idola nggak sih? Idola gue kayaknya di Indonesia semua deh. Siapa? Di Indonesia semua, Bang. Iya, siapa? Ya gue walaupun disebut luar negeri dia bohong pun kita nggak akan tahu. Tahu sih gua. Wih, sok tahu gini kan. Kalau luar negeri sih masih Enggak, di Indonesia aja. Oh di Indonesia sama sih kayaknya masih muslim fashion designer yang senior kayak Dian Wah, iya, Dian Pelani, Pelani. Ria Miranda, Jenna Hara dan kebetulan mereka juga masih satu Esmod ya? Iya dari Esmod gitu. Iya gitu, gue tahu tuh Dian Pelangi tuh. Ya kan? Dia pernah nyampe ke Milan ya? Ah betul, udah dia memang dari awal sih pertama kali fashion show aja udah langsung di Dia luar mengeluarkan negeri. hijab ya? Betul, sana ya? betul. Itu sih dia kalau menurut aku dia pendobrak pertama yang menginspirasi cewek-cewek berhijab berani untuk show up gitu ya. Berani mengubah pandangan hijab itu kuno, hijab itu yang pakai cuma orang tua gitu. Tapi kenapa sih kok harganya mahal-mahal kalau fashion gitu? Enggak juga sih. Enggak, lu kali memang lihat itemnya mata lu tuh bagus bang, bagus langsung dibalik harga, oh harganya segitu. enggak juga Kak, karena kalau menurut dia tuh semua Karena barang tuh yang mahal. mahal. Emang kayak gitu sih kayaknya dia memang. Begitu ada stand diskon, wah baru murah gitu ya bang ya. Masih tergantung diskonnya, Kita nggak bisa terima langsung nih berdua langsung tergantung Gue diskon. gue nggak tahu kenapa gue berapa kali tuh pernah ngelihat gitu di, kalau nggak salah Dian Pelangi masih buka nggak di sini? Masih. kan ya? Masih. Itu kan kalau lu lihat kayaknya jiwa kismin gue langsung meronta itu. Itu sekali itu harganya 1 juta 2 juta gitu. Kenapa sih kok memang setiap kalian ini mahal gitu? Apakah emang kalian mematok harga segitu apa gimana? Sebenarnya itu balik lagi tergantung harga, tergantung barang. Tergantung kreasi itu. Kalau misalnya
memang handmade, buatan handmade kayak tenun, batik tulis apa, kayak ecoprint itu kan handmade, otomatis dia mahal dong. Berapa sih paling murah? Tapi masih ada yang cepek masih ada kok ya. Tuh, Tie-dye itu masih ada. Ada itu yang ini ya? Itu yang lagi hype pelangi, itu bang. Iya. Oh, Tuh, yang dibawa Dian Pelangi juga sih itu. tie-dye. Iya, iya. Oh. Tahu nggak sih lo Tahu bang? enggak? Gue nih Padahal anak-anak indie tuh pakai tie dye loh. Ini nggak ada leher itu ya? Udah kita pergi aja, kita ngomongin bertiga aja gimana sih guys? Gimana sih kita ngomongin bertiga aja? Gue nih kagak paham. Katanya lo memahami, katanya lo ngeliatin anak indie, padahal anak indie banyak loh yang pakai itu tie dye gitu. Tie-dye itu gimana? dia apa Setelan ngangguk-ngangguk tie-dye gitu. Itu semenjak pandemik ya. Itu kan lagi hits juga. Dia menjelaskan setelan tie-dye kan gue nggak tahu. Setelan itu, ya setelan loh, Atasan satu bawah. setel. Oh, satu set gitu. Nah, satu Seragam lah ya, seragam. Oke, seragam. aduh Iyalah. Agak pusing ya bun. Oh, iya. Abang Oke. tau piyama lah ya. Ya, Nah, oke gitu. Setelan, setelan. Oke. pusing ah Kan gue bilang gue kagak ngerti beneran. Gue podcast kali ini. Bahkan sekarang tuh kalau mau beli, gue kaos mah semua polosan sekarang. Udah nggak Sekarang pernah gua lagi. tanya, lu ngerti ecoprint nggak bang? Tahu. Yang kayak mana? Yang tadi dijelasin. Ini Bener kan? ini yang lagi dipakai kayak Yasmin nih ecoprint kak Ecoprint. bang tuh. Daun-daun yang nempel ini Daun bukan betulan kan? daun betulan. Iya. Si daun jati itu yang kebuang-buang itu suka jadi sampah terbang-terbang gak jelas. Gua pungut bang. Daun ketapang bisa nggak daun ketapang? Nah bener-bener. Daun ketapang. Terus kalau udah buat saya buat Lu, cupang. nah cupang dah bener kan? Iya. Oh jadi, oh ini contohnya nih ya. Betul. Oke, jadi ditempelin gitu aja, terus dipendem berapa lama? Pendem lagi. Itu Agak serem ya. Rendem. Iya dia. Dikukus bang. Oh dikukus. Iya jangan mikir kuas sih. Hmm, Iya ini dikukus selama 2 jaman lah. 2 jam ya. Oh jadi hasilnya dia seperti ini gitu ya. Jadi ini waktu Abstrak gini deh jadinya modelnya. iya betul. enggak tapi kalau misalkan kita nih tanpa dikasih tahu oh ini tuh produk ecoprint gitu ya bisa nggak kak kelihatan kasar mata gitu Sebenarnya memang orang harus ini dulu sih tahu kalau biasanya ecoprint itu daun bunga itulah Kita yang pakai ecoprint. Kalau sepatu saya kira-kira bisa nggak? bisa Udah Bisa. ya? Biar sampai Jelas bau-baunya. aja sih. Mbak, kalau ecoprint sendiri itu tadi udah dijelasin pembuatannya dengan cara misalnya kalau daun ditempel-tempel terus dikukus. terus gitu. diketuk. Terus diketuk. Iya. Nah, itu hilang nggak sih untuk kedepannya? Maksudnya luntur atau apa gitu? Oke. Jadi memang ada teknik khusus gimana caranya dia nggak cepet hilang atau luntur itu dengan cara difiksasi. Fiksasi itu sejenis penggunaan zat khusus yang dia itu berfungsi untuk ngunci warna gitu. Baik warna dasar maupun warna motifnya. Kalau untuk perawatannya sendiri? Untuk perawatannya Saya udah sendiri beli nih perawatan gitu. iya kan sayang ya kalau kita udah Iya, beli mahal-mahal. nggak Jadinya tahu luntur. perawatnya ya. Tapi biasanya kalau udah beli mahal-mahal biasanya malah dicuciin ya, nyuci sendiri ya. Aman sama. Iya sih. Sekali ya, sekali. Masa iya kali nggak dicuci lagi. Itu dia sih kayaknya. Sekali aja seumur hidup nyuci baju gitu kan. Digantungin angin-anginin. Oke, kalau untuk perawatan susah-susah gampang ya. Sama sih sebenarnya kayak batik tulis. Dia jadi untuk pencuciannya jangan pakai mesin, harus cuci pakai tangan. Terus jemurnya diangin-anginin aja, jangan sampai kena sinar matahari karena itu bakal buat warna jadi pudar. Terus gosoknya juga jangan terlalu panas. Sama lah kayak batik tulis. Susah juga ya, ditiupin setiap panjang hari ya. Jadinya bau mulut ya. Tapi Kak, aku penasaran sih malahan kan biasanya fashion designer itu kan dia ngikutin tren kan ketika produksi baju gitu. Terus ketika trennya berubah, terus bajunya itu masih itu dikemanain? Maksudnya kan kita kalau misalnya fashion designer gitu harus selalu ngikutin tren ya. Kayak gitu gimana sih? Sempet mikirin dulu jadi gini ceritanya. Gue kan anak ADM bisnis sih bang. Jadi dulu tuh gue pengen jualan, terus kayak mikir pengen jualan baju, tapi nanti kalau udah nggak ngetren harus gue apain ya ini? Nah kalau dari fashion designernya langsung nih itu gimana sih Kak biasanya? Misalnya kalau udah Digimanain? tren gitu, gimana? Biasanya kita
punya inovasi dari segi desain sih. Nah, desainnya itu kita ngikutin perkembangan zaman itu, ngikutin tren itu. Kalau untuk yang desainer yang dia memang membawa ciri khas daerah itu, misalnya pakai tapis, sulam usus, tie dye atau batik atau apa, dia tetap menggunakan kain itu tapi dengan cara dieksplor. Nah, eksplor dari segi desain ataupun di mix and match dengan yang lagi ngetren saat itu, misalnya denim atau lepis tuh. Bisa aja tapis dikombinasiin sama lepis tuh kan, keren juga kan? Iya. Nah, gitu sih. Jadi pintar-pintar kitanya untuk berpikir ke depannya untuk inovasi. Tapi pernah kehabisan kreativitas nggak sih, kayak aduh ngapain ya? Terus misalnya mau tampil atau mau apa gitu, pernah nggak sih? Benar sih, pernah. Manusiawi lah ya. Benar, apalagi Terus apa yang dilakukan? untuk saat itu memang harus apa ya, dinetralisir dulu istilahnya, kayak oke, di calming down dulu, kayak tinggal ini dulu. Kadang ada yang pelampiasannya nangis sepuasnya dulu, Banting kursi. Enggak ya, bahaya banget ya. lebih sih kalau Banting bangisan, ini kan lebih tuh. Kayak kuat aja banting itu. ya itu sih harus pressing pikiran dulu, baru nanti balik lagi buat kita nyusun planning ke depannya buat ngatur strateginya atau desainnya gitu. Sama kayak lagi pusing tugas kuliah kan kayak gitu sih ya, kita harus enjoy dulu pikirannya baru balik lagi. Gak bisa kalau dipaksain gitu, karena ini tuh berhubungan dengan seni itu gak bisa dipaksain. Tapi kalau untuk di Lampung sendiri Kak, untuk peminat ekoprint gimana sih? Maksudnya udah mulai banyak kah atau gimana? Alhamdulillah, kalau untuk di Lampung karena ini mungkin masih awam ya, ekoprint itu tuh Ya, untuk masih jarang gitu kan masih kita. jarang. Udah ada, cuman masih Belum mungkin satu bisa daerah cuman satu gitu ya. Ya untuk peminatnya karena ini hal baru buat mereka, jadi luar biasa. Beneran, ini sampai di kalian penasaran gak sih kenapa tanganku bisa kayak gini? Ya, Tadi sih aku udah ampun, diceritain ini sih. eksperimen ceritanya. Kirain habis makan cumi. Ya, Bukan ya? kirain dari Makan tadi cumi, itu tuh bukan tangannya ngeliatin hitam-hitam. aku, ngeliatin tangan aku, kenapa bisa kayak gini? Ya ini eksperimen sih ya. Oh, ini eksperimen tapi nggak pakai pengaman sih, jadinya kayak gini. Harusnya kan pakai sarung tangan bisa gitu. Aduh, jauh bener dari kata pedicure, manicure itu. Ini aku lagi eksperimen gimana ekoprint kan bukan produk Lampung nih. Ekoprint adalah produk yang lagi ngetren sekarang. Tapi gimana masih bisa ada unsur Lampungnya. Kita ambil unsur Lampung yaitu tapis. Nah, itu yang aku pakai kemarin untuk konsep Lampung Fashion. Jadi tapis direndam di Enggak gitu kan ya. Rusak gitu tapis gue sebagai orang yang Jadi si ekoprint ini aku list pinggiran daun-daun ini pakai benang tapis. Nah, setelah itu aku kombinasiin sama tapis yang udah jadi kain gitu. Nah, di situ makanya masih ini masih perdana perdana ini ada ekoprint yang dikombinasiin langsung sama tapis gitu. Itu sih caranya biar masuk antara tren sekarang sama kebudayaan daerah. Tadi sempat bahas Levi's. Lu seneng gak sih pakai? Lu punya nggak? Levi's. Lepis. Oh, Kalau astaga. Lepis. Oke, gue juga mikir Levi's ya kayak apaan? Pikir gue kayak gue yang paling kuper gitu kan. Kan bacanya sebenarnya Levi's. iya. Oh gitu, dia paling keren sih di sesi ini tadi barusan ini paling keren sih Levi's. Ya, lu pernah itu nggak Lepis? Ya punya lah bang, ya punya lah. Siapa sih yang nggak punya? Gue seneng banget sih pakai Lepis. Yang Karena rib jeans gitu ya, yang karena- sobek-sobek. Itu lo banget gitu ya bang. Biasa. Oh iya. enak, gue setahun nggak nyuci. Ini sekarang setahun nggak nyuci. Pantesan. Gila lah. Makin gila kalau Levi's itu gitu cuy. Emang gitu sih. Gue tahu semakin Tapi gila, gue nggak betah gitu ya kan, Betah masa ya? nggak mencuci, Gua udah setahun nggak loh. mencuci. Iya bang. Tapi malah memang
lapis ini yang bagus kalau dia warnanya udah pudar Iya. gitu. Dan itu harganya memang lebih mahal loh daripada 2 yang juta, 2 juta. 2 juta Nggak sih, nih nggak gua sih. celana gua. Nggak bodo Sekarang amat nih, sih. 2 juta. arahnya. Nggak gitu juga loh bang. Emang gitu, gue suka sih sama itu karena nggak capek aja nyuci. Astaga, Kak, tapi fashion yang paling bagus, maksudnya kayak tiap orang kan tadi kan kayak Yasmin bilang punya apa ya, Karakter maksudnya yang beda-beda. untuk fashion gitu. Jadi gimana sih fashion yang baik untuk tiap karakter gitu? Misalnya kayak Bang Isan nih, coba yang fashion yang bagus buat dia gimana? Waduh. Dia ngeliatin gue gitu bang. Tahu-tahu kita saya podcast ini dia minta endorse gue. Oh kan? Ini boleh. Gue kasih jilbab bang. Ini produknya jilbab bang. Oh produknya jilbab ya? Enggak, Ada jilbabnya. ada ini kemeja cowok juga ada. Tuh bang. Gue makin takut. Tapi enggak, gue tuh kenapa ya kalau yang kayak untuk yang udah fashion baju-baju yang udah kelas mahal gitu, itu yang biasanya yang beli biasanya udah kaum mapan ibu-ibu gitu. Biasanya kenapa sih anak muda nggak mau beli-beli kayak gitu? Apa karena modelnya terlalu kayak tua gitu? Atau karena anak muda nggak ada duit gitu? Kalau menurut Seharusnya nanyanya ke yang anak muda dan nggak punya duit sih ya. nanya sama ini fashion designer gitu. Sebenarnya. Memang kalian membuat kayak gitu diperuntukkan untuk kaum ibu-ibu. Nah, biasanya itu kan emang ada ada sektor marketnya khusus kan ya. Sebenarnya nggak selalu tentang ibu-ibu muda atau ibu-ibu yang Mapan mapan gitu. gitu enggak sih. Cuman tapi banyak kok ya sekarang brand-brand yang dia Anak-anak mengangkat memang muda. anak muda. Dan itu disesuaikan dengan kos mereka. Gitu sih. Nah, jelas otomatis dari segi materialnya udah beda, bahannya, kualitas jahitannya atau apa-apa gitu beda lah sama yang itu. Ya, tergantung balik sama masing-masing brand dia mau fokusnya kemana gitu. Karena itu kan emang apa ya, taste gitu kan, Iya, rasa betul. pribadi gitu. Cuman gue yang paling apa ya gue sorotin itu kalau misalkan masalah fashionan itu ya, pernah nggak sih ngelihat biasanya di luar negeri sih itu fashionnya yang aneh-aneh gitu tuh. Oke. Semakin unik tuh semakin kayak yang seni gimana gitu kayak keren. Kagak nyambung gue itu, kagak masuk gue. Ya misalnya gini bang, kadang tuh warna tuh ditabrak-tabrakin tapi keren-keren aja gitu dipakai orang gitu. Iya, bener. Kayak gitu tuh mahal-mahal aja. Kayak gimana segala kebutuhannya gimana gitu. Oke, jadi yang kita lihat itu memang busana atau kostum panggung gitu kan. Memang itu dipakai untuk acara tertentu. Tapi pada dasarnya ketika hari-hari biasa mereka malah lebih suka sesimpel mungkin. Mau itu di Asia ataupun di Barat itu masih mereka pokoknya sesimpel mungkin. Cuman beda mungkin di kualitas ya. Mereka lebih mengarah ke kualitas mana yang lebih nyaman, mana yang lebih awet. Oh yang kayak itu. lebih nyaman itu tadi sih. Iya. Karena mereka kan bisa 24 jam untuk kerja gitu kan. Jadi mereka mutamain kenyamanan. Kalau yang kita lihat kayak apa sih? K-pop gitu. Memang aneh-aneh kan ya kostumnya gitu-gitu. Karena itu busana panggung yang kita lihat. Tapi dilihat enak-enak aja ya gitu. Coba Bang Isan pakai warna kuning sama Atau hijau gitu neon kan. gitu. Hijau neon sih. Gua ngebayangin lupa hijau Dan dia neon. disandingin sama cupangnya itu. Iya kan, aduh cocok banget. Aduh, apa ya? Tapi gue kalau ngeliat fashion itu, lu tahu fashionnya Billie Eilish nggak sih? Oh iya tahu. Kan dia pakai jaket Eskimo segala macam. Iya. Adem banget kayaknya ya di sana ya. Itu gue nggak kebayang tuh kalau dia jalan di Moka tuh Nah, di kan? Simpur pasti adem banget ya. Apalagi jam 12 tuh ya. Iya, Di kayaknya adem Simpur, banget. guys. Enggak, makanya gue bilang tren di sana itu kok aneh-aneh gitu. Kayak Lady Gaga, kalau Lady Gaga kan luar lebih absurd lagi. ya benar. Maksud- Tapi kok keren-keren ya tetepan gimana? Lu dilihatnya? anggapnya itu keren ya? Keren bang, kayak Kalau menurut unik gua- gitu. Gua anggapnya apa sih? Gua Gue selalu ngeliatnya ngomong unik gitu. loh kayak wah keren Kayak ya gitu. gitu. Tapi itu Terus memang gue ngebayangin pertanyaan lo di sana kayaknya lebih, ibaratnya lebih aneh, lebih bagus. lebih gitu. absurd Betul, gitu ya. itu ya itu untuk kostum panggung pokoknya semakin dia unik, bentuknya nggak jelas itu yang semakin bagus, menarik. Makanya apa pernah kita ngeliat di panggung itu kayak dangdut atau apa gitu, akademi gitu,
nggak pernah kan mereka pakai yang biasa normal, harus gaunnya itu tuh yang sampai nyeret-nyeret, bulunya itu sampai kayak gitu-gitu. Nah gitu sih, itu konsep kostum panggung harus heboh. Cuman beda lagi gitu. Beda lagi ketika harian, betul. Gue tuh ngiranya ya. Lu sehari-hari kayak gitu. baru bangun tidur gitu kan ya Ki, mau masak telur pakai kayak gitu ya. Riwa ya Bun. Tapi kalau baju rumahan, kaos partai is the best. Astaga. Apalagi mama daster kayaknya ya. Iya, Wah. daster sih, terluf daster itu. Nah itu tuh kemarin yang kita baca ketika kondisinya ketika di rumah. Pandemi ya. Nah kan Tiba-tiba pada jadi setelan, ya kan ya, setelan tie-dye itu kemarin. Terus sama ini Kak. Daster. Terus ada sebutan baru buat daster adalah homey dress. Nah, Itu iya, kan? betul. Padahal kan daster-daster aja itu sebenarnya. Cuman sebutannya jadi keren banget jadi dikit lah. homey dress. Gue kalau di rumah sebelum tidur baju gembel paling enak sih. Baju robek-robek. Bener sih. Tapi daster robek-robek enak banget sih. Itu paling enak kenapa ya? Bener. Sirkulasinya lebih enak kali. Enggak Ya? sih. Karena katun itu semakin, karena itu komponennya kan katun semua ya. Katun kalau semakin dia dipakai memang semakin enak di kulit. Betul. Itu fashion mau tidur kita keren sih Bang ya. Sobek-sobek guys. Ntar lah gue coba buat ke jalan-jalan lah besok. Amin. Boleh. Baju-baju kayak gitu. Dikeluar diusir gua sama satpam. Gembel. Tapi memang banyak sekarang brand-brand ternama itu yang ngadopsi kayak tas untuk emak-emak belanja ke pasar sangke-sangke itu ya kan ya. Itu diangkat diadopsi sama brand apa ya kemarin itu luar negeri. Jadi harganya oh my god, 10 juta, 15 juta yang Wow. kita beli kalau di mana pasar cuman 5.000, 15. Tapi lu masih inget nggak Super Junior pakai sendal jepit? Oh iya benar. Itu Swallow lagi ya. Swallow ya. Itu sampai mahal banget. Berarti emang tergantung siapa yang make ya. Iya sih. Makanya nih, Tapi- Tapi gue 2 juta nih. Enggak sih. Tapi Kak kayak gitu tuh bingung gak sih kayak ngikutin sebenarnya kerennya gimana sih mau pasar nih apa sih kayak Makanya gitu. itulah seni. Bingung cuy. gak sih? Seni itu Kok gua bebas. bingung dan ya? Iya. Nggak semua orang tuh bisa masuk. Dan Iya, gua tuh nggak bingung masuk. banget sih. Makanya gue nih pusing kalau ngomongin soal fashion. Tinggal gimana preferensi pribadi. selera juga, selera segala Tapi macam. apapun itu kayaknya kalau yang udah dipakai yang punya nama kayak artis atau apa gitu langsung dikit. Iya loh. Mau cuma sendal jepit kan, sendal jepit langsung naik daun kalah itu dipakai Super Junior itu ya. Di Korea lah 200.000. Diangkat bener, iya betul. Kalau kayak gitu orang bakal balik, wah jadi pengusaha sendal jepit ya, bisa langsung legit miliar. Iya, makanya dia, ya itulah fashionnya. Oh, fashion kalau ngomongin fashion dari mana sampai Korea ya? Oke Dari Mbak mana Yasmin, sampai mana? kedepannya mau ngapain kita? Kok kita sih? Kok kita? Kita mau ternak cupang? Kita mau mau partner. Wah, Mau ngapain kira-kira? gue takut bagi komisinya kalau udah Rencana kedepannya mau ke mana, mau ngapain gitu. pastinya sih untuk nanti ini bulan Januari aja udah dibuat dari sekarang. Enggak, udah beda lagi. Udah banyak Kayak ya? gue udah Banyak pening duit sih. berarti cuy. Alhamdulillah. Tapi kan kita kan mau Amin. ditraktir ya untuk yang menang Ah, kemarin gitu siap. Buat Lomba apa? Kan foto yang jadi ya. pengusahanya siapa? Pengusaha cupang duluan lah. Oh jadi kedepannya udah banyak ya? Alhamdulillah. Mau ada yang mau terbaru mungkin bisa dibocorin? Aduh kalau spoiler gitu ya. Iya. Jangan ya. Soalnya persaingan bisnis ya. Nah itu. Apalagi Ya enggak dibocorin ke kita. Jadi kita yang Kok gitu konsepnya? Enggak. untuk kedepannya sih ya berharap orang-orang makin sadar nggak cuma sekedar tren itu gaya. Gitu ya, tren itu juga peduli sama lingkungan gitu, jangan ya itu tadi ramah lingkungan balik lagi. Jadi kalau bisa pun barang-barang tuh di recycle, yang lama masih bisa diolah lagi atau kalaupun nggak kepake benar-benar bisa yang masih layak disumbangin ke orang gitu. Terus untuk harapannya sih untuk kebudayaan Lampung sih anak-anak muda pastinya. Mereka harus sadar kalau mereka itu penerus kebudayaan Lampung ini. Jadi kayak mana caranya bisa nge-explore, menginovasi ini jadi lebih baik, bahkan
mau deal nasional maupun internasional. Oke. Iya kan. Betul memang. Jadi harus ditanya ya kita sendiri sih. Iya. Ya, siapa lagi? Ya lu bang. Ya kita ya Nggak mau. kita. Nggak mau gua. Kita lah, kita Ki sebagai generasi muda. Tua. Oke nih, terima kasih Mbak DJ Yasmin. Wow. Enggak pakai DJ. Oke, habis ini Mbak DJ akan Mbak Yasmin akan perform Mbak DJ. Ada piring. Ya enggak dong. Kok piring sih? Mau makan apa? Oh, tinggal gini. Oke, terima kasih nih buat Mbak Yasmin sudah hadir di Tribun Lampung Podcast. Sama-sama, Udah Bang sharing-sharing. Thank you. Oke, Tribuners jangan lupa dengerin Tribun Lampung Podcast di Spotify. Ya, jangan lupa juga buat nontonin video-video kita, baik yang live streaming ataupun video gitu ya di Facebook sama di YouTube. Dan jangan lupa untuk klik www.tribunlampung.co.id karena di situ banyak sekali berita-berita terupdate. Dan mungkin Kak Yasmin ada Instagram atau Mungkin apa tempat promo apa jualannya atau di mana gitu. Oke, buat kalian yang penasaran dengan koleksi Yasmin Wiwit, bisa cek di Instagram @yasminwiwitlabel. Bukan Oke. Yasmin with label fix nge-DJ. Terima kasih buat Terima Mbak Yasmin sudah kasih, hadir di Kak Tribun Lampung Podcast. Yasmin. Oke, baik Tribuners jangan lupa dengerin Tribun Lampung Podcast di episode berikutnya. Bye.